wajah ibumu. Berkisah seorang ayah bernama Jamal yang sedang melakukan ritual pemasangan susuk pesugihan di kediaman dukun sakti bernama Atmo. Di sisi lain dengan penerangan seadanya, Ratna yang mencari Jamal di rumah Asti untuk menyudahi ritual pemasangan susuknya dan menyuruh Kang Jamal untuk pulang namun kembali ke seorang gadis kecil berumur 8 tahun bernama Neta yang sedang menenangkan adiknya karena menangis terus. Adiknya yang tidak mau diam akhirnya Neta memutuskan mencari ibunya menggunakan obor. Ibu! Namun di perjalanan Neta mendengar samar-samar. Kembali ke Ibu Ratna yang bersama ayahnya Neta yaitu Jamal. Ibu Ratna yang tidak mau suaminya melakukan sekutu dengan setan mengajaknya untuk menyudahi ritualnya. Ratna yang dipaksa masuk oleh Jamal karena terdengar suara lampor yang datang akhirnya terjadi tarik-menarik akhirnya Ratna jatuh dan pingsan. Di sisi lain Neta yang ketakutan dikejar oleh sesosok keranda terbang berhasil bersembunyi di bawah tempat tidur namun naas buat adiknya Neta yang masih di ayunan berhasil dibawa oleh keranda terbang. Setelah ibunya pulang yang mengetahui anaknya yang masih bayi dibawa oleh lampor. Ibunya dan Neta yang tidak mau jadi korban lampor berikutnya lalu ibunya mengajak Neta pergi dari desa itu. Kita harus pergi jauh. Jauh. Ibu gak mau kamu jadi korban lampor. Dan film pun baru dimulai. Medan 2019 terlihat keluarga yang sedang berduka karena habis ditinggal ibunya yang di sini diketahui adalah yang meninggal ibunya Neta. Edwin yang masih marah karena Neta tidak mau jujur kalau ayah Neta masih hidup. Lalu Edwin mengajak Neta dan anak-anaknya untuk menemui mertuanya yang ada di Jawa. Iya, anak-anak juga ya. Adegan berpindah di Temanggung Mereka juga pasti 2019 terlihat seorang bapak-bapak yang sedang menyalakan penerangan di jalan dengan obor tiba-tiba. Mas, pangan lampor, Mas. Celes. Ternyata di itu Sarwono teman rondanya yang habis maghrib ketiduran. Akhirnya dia pun melanjutkan tugasnya menyalakan obor di sepanjang jalan sendiri. Namun setelah semua sudah selesai lampor itu pun datang. Dan membawa kaki Sarwono. Adegan berpindah di stasiun Kenadal 2019. Terlihat Neta dan keluarga sedang menunggu jemputan saudaranya yaitu. Namun di tengah menunggu jemputan tiba-tiba Sekar mendadak hilang untung berhasil ditemukan oleh Yoyo. Ya saya temani toh, kasihan bang. Dalam perjalanan menuju rumah lama Neta, Yoyo yang mendengar teleponannya Edwin lalu menyarana meminta uang kepada Pak De Jamal. Yaitu ayah Neta yang kini diketahui sudah kaya raya bahkan warga sekitar banyak yang meminjam uang kepada Pak De Jamal ujar Yoyo. Terlihat dari istri baru Pak Jamal Asti yaitu keponakan dukun Atmo yang di adegan di awal diperlihatkan yang gayanya seperti nyonya besar. Ya kayak nyonya-nyonya besar. Walaupun diketahui kekayaannya didapat dari hal yang tidak benar yaitu melakukan pesugihan dengan pasang susuk. Tiba-tiba saat Adam melihat di jendela mobil melihat awan yang berbentuk naga. Kamu ini kayak naga tuh. Lalu Yoyo yang mengetahui fenomena itu lalu memberitahu kalau akan ada sebuah musibah di kampung tersebut. Yoyo juga menjelaskan kalau sepanjang jalan masih ada obor guna memberi tanda jalannya keranda terbang yang dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Sebelum sampai di rumah di jalan yang mengalami macet saat Yoyo sedang membetulkan mobil yang mogok. Tiba-tiba seorang ibu-ibu memberitahu kalau Pak Jamal meninggal karena serangan jantung. Bapaknya mati. Pak De Jamal? Iya. Kok di Bali? Adegan berpindah di rumah Pak Jamal yang sudah banyak warga. Sedang melayat Pak Jamal dan banyak ibu-ibu yang mengatakan kalau terjadinya lampor datang akibat ulah Neta. Pada waktu mau mengkafani jasad Pak Jamal tiba-tiba, Pak Jamal terbangun kembali dan terjadi beberapa kali karena susuk yang ada di dalam tubuhnya belum bisa dikeluarin.
Setelah susuk berhasil dikeluarin namun ketika Neta menemui Asti ibu tiri Neta tiba-tiba. Jasad Pak Jamal terbangun kembali. Setelah Neta memberitahu ke jasad Pak Jamal jika semua kesalahan yang dilakukan di masa lalu kepada ibunya dan Neta kini sudah dimaafkan. Dan akhirnya Pak Jamal pergi dengan tenang. Pada saat Mita menceritakan kalau di rumah ini banyak kejadian-kejadian aneh dan ia juga mengetahui banyak rahasia dan tiba-tiba. Datang Bimo dengan memainkan pisau lipetnya. Dan malam pun tiba, dan terlihat Asti sedang yang menceritakan jika suaminya serasa masih di rumah ini. Dan masih tercium bau suaminya dan di bantal masih tersisa minyak wangi rambutnya. Di kamar, di selimut masih tercium bau badan. Di bantal juga gitu. Di tengah Asti menceritakan almarhum ayahnya tiba-tiba. Mita pergi dari rumah sempat dilarang sama ibu Asti namun Minta tidak mau. Asti yang meminta Neta untuk tinggal beberapa hari di rumah. Dan menyuruh Bimo menceritakan tentang lampor keranda terbang yang akhir-akhir ini meneror. Dan Bimo memberitahu tidak terlihat dan melihat itu inti permainannya. Pantang melihat, itu inti aturannya. Di sisi lain terlihat warga yang telah mematikan lampu listriknya dan diganti dengan lampu teplok. Kembali lagi ke Asti yang mengetahui surat tanah dan surat rumah telah dibawa kabur oleh Mita. Lalu kembali ke pacar Mita yang sudah lama menunggu Mita yang akan kabur membawa sertifikat. Kue dodol kan bisa tak jual. Kembali ke Edwin yang terbangun dari tidurnya dan melihat Adam yang hilang, ia pun panik. Saat dicari oleh ayahnya namun Adam sedang asik main game di belakang meja, namun tiba-tiba. Kembali ke Mita dan pacarnya terlihat motor yang dikendarainya mendadak mogok. Pada saat Mita panik tiba-tiba, Mita mendengar suara lampor, Mita yang ketakutan akhirnya Mita masuk ke rumah kosong. Adegan kembali ke Edwin dan Adam, terlihat keranda terbang yang menghampiri mereka, namun Edwin berhasil bersembunyi di bawah jendela. Tony yang tidak mendengar datangnya lampor ia pun harus mati dibunuh oleh lampor. Pagi pun tiba diperlihatkan Adam. Dan Sekar sedang bermain layang-layang di kebun. Namun tanpa disadari Adam dan Sekar tiba-tiba berjalan menuju sebuah semak-semak, dan menemukan Mita yang pingsan di tengah jalan. Setelah Edwin membawa Mita ke rumah dalam keadaan pingsan, tiba-tiba Mita terbangun dan kerasukan iblis dan mengatakan kalau di sini ada sang pendosa. Lalu Nining memanggil Dukun Atmo. Di sisi lain pada saat Adam mau mengambil layangan tiba-tiba, layang itu sudah diikat di sebuah batang kayu. Namun tak selang berapa lama layangan itu putus. Saat Adam mengejar layangannya itu ternyata jatuh di bawah pohon besar. Adam yang melihat ada sebuah kain yang terkubur, namun pada saat Adam menambilnya tiba-tiba. Di sisi lain Mita yang dibawa oleh Bimo dan Pak Atmo, yang akan dikorbankan untuk dijadikan tumbal karena alih-alih lampor itu sudah melihat Mita. Malam pun tiba terlihat Edwin yang tidak terima melihat Mita yang akan dikorbankan. Alih-alih tidak masuk akal dan itu semua hanya akal-akalan Dukun Atmo, lalu Edwin pun pergi ke rumah kosong untuk menyelamatkan Mita namun tiba-tiba. Ternyata sudah ada Yoyo di rumah kosong tersebut. Tak selang berapa lama lampor itu pun datang dan menghampiri Mita. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa permainannya adalah jangan melihat tidak terlihat. Mita yang sebelum dibawa oleh lampor Mita mengatakan kalau Bimo dan Asti sudah melakukan perselingkuhan dan kematian Pak Jamal pun dilakukan oleh Bimo dan Asti. Pagi pun tiba Adam yang diketahui hilang, lalu Edwin mencari Adam ke sana kemari dan berkeliling kampung, namun tidak menemukannya. Edwin yang bertemu dengan Yoyo lalu diajaknya mencarinya ke rumah. Adegan beralih di rumah, di situ sudah ada Bimo dan Dukun Atmo, yang sedang mengecek iPad milik Adam yang ditemukan di sekitaran ruang tamu. Setelah dilakukan penerawangan oleh Dukun Atmo, Dukun itu pun memberitahu kalau Adam harus dibawa dan dijadikan tumbal lampor. Pada saat yang sama Edwin pun datang dan terjadi adu mulut, antara Dukun Atmo dan Edwin,
karena dituduh anaknya yang melanggar aturan harus dikorbankan, agar Lampor itu tidak murka. Edwin yang mengetahui Bimo dan Asti yang sudah membunuh Pak Jamal. Edwin pun membeberkannya. Bimo yang tidak terima pun menghajar Edwin namun berhasil dihentikan oleh Neta menjelaskan kepada suaminya, kalau dulu seharusnya dia yang diambil Lampor bukan adiknya karena Neta yang merasa dia pendosanya. Di sini Edwin yang mengetahui kalau kuburan adiknya ternyata kosong. Edwin yang merasa sudah dibohongi pun marah dan pergi, dan mencari Adam dan berjanji tidak akan memberikan Adam kepada Lampor. Setelah Edwin mengetahui Adam dibawa Lampor, lalu mengajak Yoyo pergi. Curug Surodipo. Gua kondo mayat, Bang. Yoyo yang mengetahui Lampor berada di Curug Surodipo pun, menuju curug itu dan mengajak Edwin menggunakan sepeda motornya. Kembali ke Neta, Sekar tiba-tiba menasehati ibunya sendiri supaya bisa tegar dan kuat. Supaya bisa menjaga anak-anaknya dan menunjukkan kasih sayang. Karena ibunya merasa aneh, anak sekecil itu bisa berpikir dewasa. Lalu Neta menanyakan kembali kepada Sekar. Sekar pun memberitahu kalau bukan Sekar yang bilang begitu melainkan kakek. Lalu Neta menanyakan kakek ada di mana dan Sekar pun menunjukkan ke sebuah lemari. Pada saat Neta menuju lemari dan tiba-tiba, pintu itu pun mendadak menutup sendiri. Neta yang penasaran lalu membuka lemari itu dan untungnya tidak ada apa-apa. Lalu Sekar menceritakan kejadian pada saat Adam bermain layang-layang. Ternyata Sekar dipanggil oleh almarhum sang kakek dan mengajaknya ke suatu tempat. Di sisi lain Edwin yang sudah sampai Curug Surodipo disusul dengan Dukun Atmo dan Bimo yang membawa Trisula. Di sisi lain terlihat Sekar dan Neta sedang melihat lukisan Sekar yang dibuat oleh arwah Jamal, ternyata sebuah petunjuk. Lalu Neta menitipkan Sekar dan memberikan video Bimo dan Nining yang sedang melakukan pengeceritan. Pada saat melihat video Bimo dan Nining tiba-tiba angin berhembus kencang, dan Sekar dirasuki oleh arwah Pak Jamal dan memberitahu kalau Asti sudah dikhianati oleh orang-orang yang disayanginya. Di tempat lain terlihat Dukun Atmo yang sedang melakukan ritual dengan ayam cemani untuk penumbalan Adam. Tiba-tiba ayah Adam datang menanyakan Adam anaknya, namun Dukun Atmo memberitahu bahwa Adam harus jadi tumbal Lampor malam ini. Ini Edwin pun memberitahu ke Dukun Atmo seharusnya Bimo yang menjadi korban Lampor karena Bimo yang melakukan dosa. Lalu terjadi perkelahian antara Edwin dan Dukun Atmo. Edwin sempat jatuh dan dihajar tapi Edwin berhasil mengalahkan Dukun Atmo dengan cangkul, dan berhasil mengenai perutnya. Dan terlihat ususnya yang keluar dari perut Atmo. Namun, pada saat Edwin berjalan beberapa langkah, Atmo mencabut cangkulnya dan melempar mengenai kepala Edwin, dan ia pun jatuh dan pingsan. Lalu Atmo yang berjalan menuju Bimo, untuk meminta pertolongan namun bukannya ditolong Dukun Atmo, malah dilindas dengan mobil dan akhirnya Dukun Atmo pun tewas. Edwin yang kembali sadar, segera menyusul Atmo, namun saat Edwin mengetahui Atmo sudah tewas, dengan perut yang terkoyak lalu Edwin mengajak Yoyo mencari Adam di tempat lain. Kembali ke Neta, yang menemukan kuburan bayi, melalui petunjuk lukisan Ambar tiba-tiba. Tinggalkan bayiku! Nining menghajar Ambar dan jatuh. Di sini pun terjadi perkelahian antara Nining dan Meta. Di sini diketahui, ternyata Nining dan Bimo sudah lama mempunyai hubungan dengan Bimo dan sudah mempunyai bayi. Namun bayi itu digugurkan dan dikubur di dekat pohon beringin. Kembali ke Dukun Atmo, tiba-tiba dia terbangun dari kematianin. Ia dengan ilmu hitamnya berhasil menyembuhkan lukanya dengan memasukkan isi perut yang keluar dan hanya sekali usapan luka itu sembuh seketika. Kembali lagi ke Neta dan Nining yang masih berkelahi. Nining yang terkena sabetan oleh Neta ia pun jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba Bimo datang dan memukul Neta dari belakang hingga jatuh pingsan. Murtiar kui. Lalu Bimo dan Nining mengorbankan Adam dan Neta, dengan diikat di tengah jalan, dengan diterangi lampu mobil. Untung saja Edwin datang dengan Yoyo, belum sempat mereka kabur namun Lampor itu sudah keburu datang. Neta yang merasa bersalah, dia pun akan mengorbankan dirinya. Dan Lampor itu menyekik leher Neta namun Adam dan Sumainya menghalangi dengan memegang tubuh Neta. Dan Lampor itu akhirnya melepaskan Neta. Namun setelah melepaskan Neta, Lampor itu memburu Adam dengan tepat waktu Yoyo mampu memecah kaca mobil. Dan mematikan lampunya.
dan menganti menyalakan lampu motornya, dan mengarahkan lampu itu ke Bimo dan Nining, seperti dikomando. Lampor itu berbalik meneyara Bimo, dan Nining yang berada di dalam rumah kosong. Bimo yang tidak mau jadi korban pun mengorbankan Nining kepada lampor itu. Nining yang berpegangan kepada tangan Bimo, Bimo dengan tega memotong tangan Nining namun Bimo yang terjatuh dan terkena jebakan akhirnya tewas. Dan rumahnya pun terbakar lalu Nining berhasil dibawa oleh lampor. Kembali ke Asti yang sedang menjaga Sekar, tiba-tiba Dukun Atmo datang dan mendobrak pintu rumah Asti. Asti yang mengetahui lampor yang akan datang, menyuruh Sekar untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, untuk menutup matanya. Dan tiba-tiba datang Dukun Atmo, lalu mengeluarkan Sekar dari bawah ranjang, dan menyuruh membuka matanya dan berteriak. Lalu lampor yang mendengar suara Sekar pun datang, namun dihalangi oleh Asti, namun Asti ditampar oleh lampor itu dan terlempar, lalu lampor itu pun masuk dan berhasil membawa Sekar. Tepat pada waktunya, sebelum lampor pergi jauh, Neta pun sampai di rumah dengan mobilnya. Neta yang mengetahui Sekar dibawa oleh lampor, ia pun mengejarnya. Dengan keberanian, dan tekad demi anaknya Neta, pun nekat dan menabrak lampor itu. Sekar yang berada di keranda tiba-tiba terjatuh bersama keranda yang ditabraknya. Pada saat Neta sudah putus asa, dan akan menyerahkan jiwanya kepada lampor, tiba-tiba Sekar dirasuki oleh almarhum Jamal. Lalu Neta teringat dengan pesan almarhum ibunya, yang mengatakan Surodiro Joyo diningrat lebur daining pangastuti, yaitu segala kejahatan apapun akan kalah oleh cinta. Neta yang yakin dan percaya dengan kekuatan cinta, akhirnya Neta memeluk anaknya Sekar. Akhirnya lampor itu pun menghilang. Adegan kembali ke Atmo, Edwin dan Adam, yang sudah tahu sumber permasalahannya adalah Dukun Atmo. Kembali ke Atmo bersama Asti yang sudah tewas oleh lampor lalu Edwin datang dengan Yoyo. Pada saat Atmo akan menghabisi Edwin dan Yoyo, karena dianggap akan menjadi saksi hidup namun tiba-tiba. Nggak boleh ada saksi yang tersisa malam ini. Lampor itu datang dan membunuh Dukun Atmo dan dibawanya. Dan film pun berakhir.